Selamat pagi buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi di sini ada pembahasannya beberapa materi. Jadi ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Sekarang saya ngupload tanggal 10 bulan 7 2021. Upload video TikTok. Mari ikuti pembahasannya. Yang pertama, kita akan bahas resikonya dulu. Resikonya menurut saya nih 3-5% itu memiliki risiko disuspend, video kita dihapus, kemudian bisa channel kita dihapus kalau ada 3 pelanggaran selama 90 hari. Nah, ada penyebabnya, tentunya itu dari pihak yang membuat video TikTok tersebut melaporkan ke pihak YouTube bahwa keberatan videonya digunakan ke kreator siapa. Itu bisa. Yang kedua, itu keberatan dari pihak pemilik musiknya. Untuk kalian gunakan untuk upload video, kan itu kan audionya dikontrak untuk mungkin di TikTok, tapi nggak boleh diupload di YouTube juga bisa. Keberatan dia misalnya untuk audio-audio yang mungkin di TikToknya itu kayak meskipun uploadnya di TikTok, jadi kayak konten-konten kekerasan atau apalah. Dan yang ketiga, itu kesamaan konten kreator. Misalnya gini, aku nih ngupload video TikTok si A, kamu juga ngupload video TikTok si A, ada kesamaan gambar, ada klaim ID yang gambarnya itu sama. Nah, permasalahannya adalah kan kita nggak mengakuisisi ya, bukan akuisisi juga sih, jadi kayak tidak mendaftarkan konten gambar kita itu kayak sistem ID itu, jadi ini terbaca sebagai kesamaan konten. Nah, itu sebagai pelanggaran YouTube karena konten yang berulang, sama aja kayak konten pasaran gitu terus kita upload. Itu resikonya. Ya, YouTube juga akan membiarkan, tapi nggak bisa dimonetisasi. Mari kita riset ke studi kasus yang pertama. Jadi saya mau cari contoh dulu nih. Kita ketik video TikTok, kemudian kita klik ini ya. Sebentar, ada iklan. Yang menjaga tradisi tetap hidup. Nah, ini kan ada, dia udah bagus nih, udah bagus ada awalnya gitu untuk nerangin kalau ini video. Nah, ini bagus. Jadi dia naruh gambarnya di sini nih. Dan di sini juga ada. Jadi ini untuk kesamaan gambar, ini mungkin gak akan terjadi untuk video kontennya dia. Nah, menurut saya ini nggak bisa dimonetisasi, menurut saya loh ya. Nah, kenapa nggak bisa dimonetisasi? Karena dia nggak ada sifat reactionnya, dan penggunaan konten ini menurut saya tidak berhak dan tidak bisa dibilang itu sesuatu hal yang digunakan secara menciptakan hak cipta baru gitu. Makanya itu berhak cipta gitu kan namanya. Jadi ini menurut saya jadi nggak bisa dimonetisasi. Yang bisa dimonetisasi itu yang gini, reaction TikTok video. Nah, di video yang kedua ini kita kasih contoh itu dari channel Piki. Jadi saya matikan audionya dulu ya. Tuh, dia ngomong-ngomong dulu ya kan. Tuh, terus dia ada nampilin reaksi dia, kemudian ada konten yang di reaction. Nah, inilah cara paling aman. Videonya langsung terputus sekitar 5 detik sampai 10 detik. Ini adalah konten video TikTok yang paling aman untuk digunakan. Bukan langsung diupload gitu, itu bahaya banget. Kalau yang seperti ini bisa dimonetisasi. Ini termasuk konten berhak cipta. Nah, di sini saya tulis biar bisa gimana? Tanpa reaction. Ini tanpa reaction, gimana caranya biar kita tanpa reaction itu biar bisa dimonetisasi gimana? Bisa dong. Itu kita lihat video yang ini ya. Di video ini adalah gambarnya itu bagus di sini, di tepi sini. Kemudian untuk kesamaan kontennya ini sangat
98% mungkin tidak akan sama dengan kreator-kreator lain untuk ngupload video TikTok. Jadi kesamaan konten akan jauh terdeteksi. Ini yang utama, gambarnya harus jangan sama, karena kalau TikTok itu kan pasaran untuk diupload. Dan kemudian kita harus ganti audionya. Audionya dari mana contohnya? Ya kalian bisa buat sendiri atau tambahin, bukan ditambahin ya, hapus audio sebelumnya, kemudian kita ubah pakai audio yang direkomendasikan oleh YouTube. Kita buka Creator Studio, kemudian audio library. Nah ini contohnya, misalnya kita mau cari genre yang genre R&B, kemudian kita contohnya aja, ini contoh misalnya ini. Nah itu contohnya, kita bisa ubah video TikTok itu pakai audio ini. Ini ada ribuan ya, kalian bisa pilih genrenya, tuh pilih mood juga bisa. Jadi pertama harus diganti audionya dulu, kemudian itu harus diubah gambar videonya. Jadi gambar videonya itu harus apa itu, kalau bisa di pinggir, terus kalian timpah efek-efek yang monoton, jadi yang tidak akan sama dengan jika video TikTok itu diupload dengan orang lain, kesamaan gambar tidak terdeteksi. Kemudian kita akan melakukan studi kasus langsung, kita akan upload video TikTok apakah bisa dimonetisasi atau tidak. Oh sudah ya, ini channel saya yang satu-satunya memakai nama saya. Nah jadi saya akan upload langsung, kita siapkan dulu audionya. Ini ada audio di Creator Studio YouTube ya. Kita coba yang ini ya. Lumayan, ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi kita bisa download. Nah, jadi di sini saya udah nyiapin satu video dengan satu musik dari Creator Studio. Kita tarik gambarnya. Kemudian kita adjust audio, itu memisahkan video dari gambar video dengan suaranya, kita pisahkan, terus kita cut, kita hapus, terus kita tarik nih audio yang mau kita masukin. Aduh, maaf ya videonya kalau agak kurang sopan. Contohnya. Nah, ini kan audionya sudah berubah ya. Terus kita akan lakukan apa ya, resize gitu, kayak mengganti posisi gambar. Kita boleh pasang yang agak sedikit berbeda ya gitu. Nah, di sini kemudian ini kita agak tarik ke samping. Kemudian kita tambahin efek-efek tertentu. Kita tambahin ini. Tuh dia agak redup-redup gimana gitu kan, cuman saya tidak rekomendasikan efek yang ini. Ini sangat jadi berubah ya. Nah di sini udah berbeda ya, ada efek-efek air seperti itu saya sudah tambahkan. Kemudian kalian bisa di sini nambahkan kata-kata atau background gambar lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu hanya cukup seperti ini aja videonya. Kemudian saya mau contohkan aja 1 menit ya. 1 menit berarti kita potong di sini.
akan saya coba potong. Dan setelah udah di render gini, sudah jadi nanti videonya, nanti saya langsung upload di YouTube. Kita akan lihat hasilnya dimonetisasi atau enggak, bisa dimonetisasi atau tidak. Nah, sekarang saya masuk tahap ke penguploadan video. Kita akan upload videonya yang sudah dipersiapkan. Nah, sekarang uploadnya udah selesai. Ini pemeriksaannya juga udah selesai. Ini masih video yang tadi ya. Video yang tadi yang durasinya sekitar 1 menitan. Nah, ini bisa dimonetisasi atau tidaknya kita, karena ini udah selesai, kita bisa lihat dimonetisasi atau enggak. Monetisasi aktif selesai. Nah, kemudian ternyata bisa ya. Tuh, iya bisa, ternyata bisa dimonetisasi. Terus kita tidak satupun, terus kita kirimkan rating, karena ini channelnya sudah dimonetisasi, jadi harus mengirimkan rating per iklannya. Terus kita bisa ini skip saja ke visibilitas, kita public, terus kita publikasi. Intinya monetisasinya bisa diaktifkan, artinya bisa mendapatkan dolar dari sini. Terus apa kecenderungannya ngupload video TikTok? Biasanya editan seperti ini akan mendapat dolar hijau seperti ini atau dolar kuning. Mungkin dari 10 banding 4, 10 banding 3, 10 banding 4 lah. Jadi 10 itu bisa dimonetisasi secara sempurna dan 3 itu tidak bisa. Maksudnya dalam arti dolar kuning. Dolar kuning itu adalah sekitar, yang saya tahu ya, yang saya tahu itu sekitar 10% dari 10-30% dari yang hijau ini. Jadi tergantung negaranya, kita di mana, dan itu punya ketentuan masing-masing setiap negara. Jadi yang paling bagus ya dolar seperti ini ya, dolar hijau, warna hijau seperti ini, itu secara sempurna. Jadi bisa dimonetisasi ya untuk studi kasus yang langsung upload seperti ini. Nah, kita masuk poin yang keempat sekarang. Ini adalah poin yang paling krusial. Jadi mohon diperhatikan jam tayang. Di sini saya punya studi kasus. Nah, saya perkenalkan dulu, ini channel kesekian saya dulu yang tidak terurus sampai sekarang. Ini ada jam tayang 139. Nih, jika dimisalkan ini adalah upload video TikTok yang terkena klaim, maka ini jam tayangnya meskipun terhitung YouTube, tapi nanti saat peninjauan ini akan bernilai 0 jam tayang. Kok bisa? Mari kita masuk ke poin yang kelima. Sekarang mari kita masuk poin yang kelima. Di sini saya nulis pengganti jam tayang. Nah, kenapa saya nulis pengganti jam tayang? Mari kita masuk ke studi kasus. Jadi di sini saya punya studi kasus, diketahui jam tayang bukan original. Jadi asal reupload video TikTok reupload tanpa diedit dengan signifikan, tanpa diedit dengan benar, akan menciptakan jam tayang yang bukan original dan akan terdeteksi seperti itu. Kita misalkan punya 3.500 jam tayang. Kemudian kita punya konten original nih, 500 jam tayang. Nah, original itu termasuk reaction, cover musik, itu termasuk. Walau kena klaim nggak masalah, karena itu termasuk konten berhak cipta. Ingat ya, kalau walaupun kena klaim nggak masalah dan termasuk konten original. Terus gimana kita cara ngelihatnya yang original, durasinya, durasi original dan yang bukan original? Kita masuk ke analisis ini ya, kita setel ke sepanjang waktu lifetime. Nah, ini kan ada 77.400, nah, kan dikalikan dari ini berapa menit, 1,32 menit ya kan, 1,32 menit dikalikan jumlah view berapa, nanti kan ketemu berapa jam gitu kan.
Nah, itu udah berapa? Nah, kita misalkan lagi nih ya. Itu ternyata 3.500 jam tayang re-upload TikTok. Kemudian konten original cuma 500 jam. Kan dia masalahnya bisa terkonfirmasi otomatis ya. Bisa mengirimkan otomatis. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, terkonfirmasi otomatis atau mengirimkan otomatis atau enggak. Nah, kalau seperti ini jangan dikirim dulu. Tunggu kalian buat konten originalnya itu selama 3.500 jam dulu baru dikirim untuk pengajuan monetisasinya. Nah, di kasus yang seperti ini adalah sesungguhnya jam tayang Anda hanya 500, tapi karena otomatis memang YouTube itu mendeteksi 4.000 jam, tapi nyatanya di studi kasus ini bukan 4.000 jam, tapi hanya 500. Yang mereka hitung adalah konten originalnya saja, dan pasti akan ditolak walaupun Anda sudah memenuhi syarat, karena mereka mendeteksi hanya konten original karena baru 500 jam maksud saya. Solusinya adalah penambahan jam tayang original. Jadi kalian harus menambahkan jam tayang yang original. Terus gimana nih bang? Gitu kan ada yang nanya. Saya nggak mau ngupload, saya nggak mau ngapus nih yang video TikTok yang 3.500 jam ini. Soalnya dia kan nambahin saya subscriber banyak. Ya tidak masalah kalau menurut kalian aman. Dan menurut saya sih tetap ya kalian lihat situasi lah kalau itu ya. Karena bisa aman bisa enggak, saya tidak menjamin ini akan baik-baik saja kalau kalian mempertahankan video-video seperti ini. Dan menurut saya tetap dihapus kalian buat konten original. Tapi ya itu kan hanya menurut saya. Di channel saya yang ketiga itu ada loh 3 video yang re-upload terus pakai konten-konten yang kayak gini, tapi nggak aku hapus. Ada 3 video sampai sekarang 1 tahun masih aman-aman saja. Itu terserah kalian sih. Jadi kalau ingin disetujui monetisasinya, kalian harus menambah 3.500 lagi jam tayang itu yang konten original jika ingin disetujui. Tapi kalau kalian punya jam tayang ini 3.500 jam tayang untuk nambahin subscriber dari konten re-upload, ya terserah kalian. Tapi menurut saya sekali lagi dihapus saja. Kemudian ini ada poin ke-7 dan ke-6, semestinya ini sudah terjawab ya seharusnya. Konten original berklaim itu tidak masalah. Contoh misalnya kalian nge-reaction sebuah video atau bikin cover musik tapi berklaim, itu termasuk hitungan jam tayang. Terus yang nomor 7, video TikTok dihapus nggak? Menurut saya dihapus yang asal upload. Jadi kalau kalian sudah ngeditnya sudah bagus, di filter, dibikin efek yang bagus, yang gambarnya tidak bisa terdeteksi kesamaan dengan pengupload yang lain, dan audionya sudah diganti dan diedit, ya tidak masalah, tidak dihapus. Tapi saya juga punya 3 video, saya punya 3 video di channel saya yang ketiga itu baik-baik saja, sudah 1 tahun dan saya tidak hapus untuk nambah-nambahin subscriber. Tapi saya tetap rekomendasikan untuk dihapus karena kita nggak ada yang tahu nanti misalnya kita bermasalah kan gitu. Saya anjurkan maksimal 2 lah, 2 video yang re-upload atau video-video TikTok yang memang viewnya udah besar, jadi sayang mau dihapus ya nggak apa-apa. Saya rekomendasikan cuma 2 mungkin ya, tapi risiko ditanggung kalian sendiri. Oke, jika berhasil, tantangannya ke depan adalah kalau kalian ngupload video-video TikTok terus kalian edit dan suaranya diganti, gambarnya diganti, tantangan ke depan ya saya nggak tahu ya peraturan YouTube akan seperti apa ke depannya gitu. Jadi misalkan itu di tahun 2023 nanti ketentuan baru
ya kalian harus sering-sering update peraturan terbaru. Jadi kalau kalian udah diupdate, kalian nggak bisa upload video TikTok lagi, ya memang tidak boleh gitu. Misalnya kan ada undang-undang yang dibuat oleh YouTube tidak boleh mengupload dari platform lain tuh. Sebenarnya udah ada loh undang-undang ini. Jadi saya tidak rekomendasikan sebenarnya ini video TikTok untuk diupload di YouTube. Karena mungkin dia melarang ya. Bisa dikatakan seperti itu, melarang dari platform lain asal upload. Gitu sebenarnya seperti itu. Tapi kan kita sebagai konten kreator yang mungkin nakal, bisa dibilang seperti itu, untuk ngakali untuk mempermudah kita cara dapat view-nya. Itulah. Nah, jadi di sini saya mau nambahin tentang intinya itu bagaimana, bisa nggak sih dimonetisasi, kok bertele-tele amat. Bisa dimonetisasi, tapi saya tidak menjamin permasalahannya ke depan, resikonya ke depan. Karena sewaktu-waktu kalau video TikTok ini sangat bisa bermasalah. Kalau kalian cuman ngupload tanpa reaction gitu. Terus kan TikTok itu kan memang digunakan untuk reaction sih. Jadi platform yang diupload di YouTube itu harus berupa konten reaction kita kalau memiliki hak cipta. Jadi ada subjek dan ada predikatnya yang apa yang kita lakukan terhadap konten itu. Jadi kalau cuma asal upload gitu, memang ini saya sebenarnya masih tidak rekomendasikan. Tapi bisa nggak kalau tanpa reaction dimonetisasi? Cuman diedit audionya, terus gambarnya kita edit, agak di pojokan, terus ditambahin filter yang tebel, ditambahin efek yang tebel biar nggak terdeteksi kesamaan pengupload. Jawabannya tentu bisa dimonetisasi. Ini nyata ya, ini bisa. Tapi saya tidak menjamin keamanannya ke depan, karena ini bukan konten yang termasuk dilarang YouTube. Kita kan cuman ngakalin aja toh ini. Kita cuman kayak bodohin YouTube aja seperti ini menurut saya. Jadi semoga ini bisa membantu. Kalau kalian ya ada yang bingung, masih ada yang itu ingin ditanyakan, bisa dikasih kolom komentar. Maafkan saya kalau saya mungkin agak telat buat video terbaru, soalnya saya lagi sibuk kuliah. Terima kasih.